Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabar Sobat Pintar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sobat Pintar. Nah, Kak Febri menemani nih Sobat Pintar hari ini untuk acara Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan tentang jurusan akuntansi dan profesi dalam bidang ini. Tentunya Sobat Pintar sudah sering sekali ya mendengar tentang jurusan akuntansi. Jurusan ini mempelajari ilmu pencatatan laporan, laporan keuangan, memeriksa dan memberi penilaian atas informasi keuangan. Sudah hadir bersama kita beliau ibu dosen kita. Beliau adalah ahli akuntan, yaitu ada Ibu Yeni Priyatnasari, MSI AK, CA ASEAN, CPA, CRP. Beliau adalah Kaprodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Halo Ibu Yeni. Halo, Sehat-sehat ya Ibu ya? sehat, sehat Mas Oke. Febri. Kita siap untuk sharing-sharing pada hari ini. Oke, selain itu juga hadir bersama kita ada Kak Zahria Ulfa, AMD. Beliau adalah alumnus Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang sekarang bekerja sebagai Kepala Departemen Keuangan PT Inka Multi Solusi Trading. Wow, keren sekali. Halo, Kak Ulfa. Kak Febri, halo Sobat Pintar. Wih. Nah, pasti Sobat Pintar sudah nggak sabar kan berdiskusi tentang akuntansi. Kita langsung aja bertanya dengan Kak Ulfa seputar akuntansi dan Ibu Yeni. Pengen tanya dulu nih ke Kak Ulfa. Kak Ulfa, perihal awal mula menekuni bidang keuangan, ini bagaimana sih ceritanya? Apakah memang ini cita-cita dari kecil atau seperti apa? Oke Kak Febri, jadi gini Kak, sejak dulu sih saya dari SD, SMP, SMA, mata pelajaran yang saya suka itu adalah matematika atau apapun itu yang ada hitung-hitungannya. Makanya dulu waktu SMA saya masuknya jurusan IPA juga karena di situ lebih banyak hitung-hitungannya. Saya pikirnya gitu. Kalau di IPS kan cenderung ke hafalan. Nah, itu saya cenderung kurang bisa gitu. Tapi ketika saya sudah lulus SMA, walaupun ketika IPA saya tidak ada pelajaran akuntansi sama sekali, jadi saya belum punya pengetahuan dasar tentang akuntansi, tapi ketika lulus saya lebih tertarik ke jurusan akuntansi nih. Kenapa? Karena memang impian saya sejak dulu itu adalah bekerja di kantoran yang dimana mengelola keuangan. Urusannya dengan uang kan biar semangat gitu ya. Jadi di bagian keuangan pun kami harus mengetahui laporan keuangan, tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu dipelajari basicnya di jurusan akuntansi. Nah, itu kenapa saya lebih tertarik di akuntansi, seperti itu. Jadi alhamdulillah karir saya sampai dengan saat ini itu sesuai dengan apa yang ingin saya capai waktu saya masih sekolah gitu. Oke, Sobat Pintar, karena hobi atau menyukai ya, berhitung menghitung, akhirnya memang sekarang karirnya menghitung uang nih Sobat Pintar, karena keren. Nah, ini ganti deh, aku pengen tanya ke Ibu Yeni. Tadi kalau Kak Ulfa dari jurusan IPA nih, seorang akuntansi itu baiknya dari jurusan IPA atau IPS sih, Bu Yeni, atau sama aja, boleh-boleh aja? Oke, kalau mau kuliah di akuntansi boleh dari IPA atau IPS, karena sama Bu Yeni juga dulunya dari IPA. Wah, sama dong. Sama dong. Ya dari IPA, karena memang passion saya itu kalau lihat angka itu tertarik aja, jadi penasaran gitu kalau ini ada angka kok kayaknya enggak, kalau bahasa Jawa tuh godak gadek gadok gitu ya, jadi istilahnya kok ini Dicocok-cocokkan gitu ya, Bu ya? ini enggak bener nih, kayaknya ada yang kurang gitu tuh, kayaknya apa namanya, tertarik gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau mau dari IPA atau IPS semua welcome bisa. Jadi tapi minimal kalian suka dengan sesuatu, sobat pintar semua tuh suka dengan sesuatu yang berkaitan dengan angka. Jadi nggak masalah mau dari IPA atau IPS. It's okay. Termasuk dari SMK juga bisa ya, Oh, Ibu ya? SMK apalagi. Di SMK Apalagi? itu kan apalagi sekarang banyak sekali bidang-bidang yang sesuai dengan akuntansi. Jadi bidang-bidang ada akuntansi, ada AP, ada macam-macam, itu bisa semua masuk ke akuntansi. Jadi nggak Jadi Sobat masalah. Pintar yang mungkin masih galau-galau ya, dalam artian kalian dari IPA atau dari IPS atau bahkan dari SMK bisa aja nih.
Tapi yang pasti ditentukan dulu nih kalau teman-teman suka dalam hal hitung-menghitung, karena pasti ketemu dengan angka ya, Bu ya, betul. Iya. Harus balance neracanya. Iya. Iya, kalau nggak balas ntar harus cariin dulu sampai ketemu. Waduh, itu pintar. Oke, itu tadi udah terjawab. Nah, kalau di Politeknik Harapan Bersama, apa sih Bu yang dipelajari di jurusan akuntansinya? Oke, terima kasih Mas Febri. Kalau di prodi akuntansi itu kita belajar banyak hal. Yang paling utama itu kita tentunya belajar tentang akuntansi. Akuntansi sendiri nanti mulai dari yang basic, intermediate, kemudian sampai yang advance tentunya ya. Di samping itu kita juga ada akuntansi perbankan. Jadi nanti kalian sobat pintar semua akan belajar tentang bagaimana sih kalau bekerja jadi back office di perbankan, itu juga diajarin di sana. Kemudian di prodi akuntansi juga ada pelajaran tentang audit. Jadi tidak hanya mencatat, tidak hanya membuat laporan keuangan saja, tapi juga diajarin bagaimana sih ngeceknya, benar nggak sih, jangan-jangan laporannya ada yang salah nih. Nah itu diajarin juga di mata kuliah auditing namanya. Jadi ada akuntansinya mulai dari yang basic sampai ke advance, kemudian ada auditing, kemudian ada juga sistem informasi akuntansi, semua diajarin di prodi akuntansi. Seperti itu Mas Febri. Oke, terima kasih Bu sudah dijelaskan. Tapi pada dasarnya Bu, pada dasarnya adalah dalam bentuk pencatatan dan apa ya Bu ya, meninjau seberapa akurat suatu laporan itu dibuat. Iya, selain membuat, kemudian juga kita harus bisa melihat kembali apakah pelaporan ini sudah benar atau belum, sudah wajar atau tidak, seperti itu. Oke, nah langsung aja nih Sobat Pintar, tanya yang langsung di lapangan, yang dari PT Inka nih. Kak Ulfa, kalau di lapangan langsung ya, tugas dari Kak Ulfa ini ngapain sih, atau akuntan pada umumnya itu ngapain? Oke, kebetulan jadi gini ya, lulusan akuntansi itu tidak melulu menjadi seorang akuntan. Contohnya seperti saya sebagai seorang finance. Nah, di sini kalau di perusahaan, baik perusahaan pada umumnya yang mencari laba atau nirlaba, itu pasti kan ada pengelola keuangannya. Nah, apa sih tugas seorang finance-nya itu? Tugas utamanya yaitu mengelola keuangan perusahaan dengan baik, di mana pengelolaan keuangan yang baik akan nanti tercermin pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang sudah terbentuk ini akan dinilai oleh pihak eksternal perusahaan, bahwa perusahaan ini dinyatakan sehat, bernilai tinggi, dan mampu bertahan dalam jangka panjang, apalagi saat adanya kondisi pandemi COVID seperti yang sudah kita alami 2 tahun belakangan ini ya. Nah, untuk mengelola keuangan yang baik itu harus seperti apa yang sedang saya jalankan selama ini di bagian finance itu, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu transaksi, agar transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi ini juga dilakukan agar saat adanya pemeriksaan atau audit, baik dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan, seluruh transaksi dapat clear, jadi sudah aman. Nah, di sini kita juga harus pandangannya layaknya seperti auditor saat verifikasi tersebut, yaitu harus kritis, teliti, dan memastikan transaksi yang akan dijalankan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan anggaran yang sudah dibentuk. Jadi anggaran suatu proyek, jadi kita tuh sudah punya batasan maksimal suatu biaya, margin suatu proyek, sehingga proyek tersebut dapat terselesaikan sesuai target perusahaan. Selain itu, kita juga harus menganalisa resiko atas transaksi yang akan kita jalankan, agar kita juga dapat mempersiapkan solusi jika terjadi suatu kendala saat melaksanakan transaksi tersebut atau kendala setelah transaksi itu dilakukan. Dan yang tidak kalah penting di bagian saya itu harus memastikan ketersediaan dana perusahaan dengan mengelola dana sendiri ataupun pendanaan dari eksternal atau kreditur agar operasional perusahaan berjalan lancar. Itu secara keseluruhan agar kita mencerminkan kondisi keuangan yang sehat seperti itu. Wow, lengkap banget ya Sobat Pintar penjelasan dari Kak Ulfa. Oleh karena itu jangan disia-siain nih, mumpung ada Kak Ulfa, ada Ibu Yeni, silakan Sobat Pintar bertanya sekali lagi, buat 5 penanya terpilih akan mendapatkan merchandise dari Politeknik Harapan Bersama. Nah, Ibu Yeni, untuk menjadi seorang Kak Ulfa tadi ya, cukup banyak ya pekerjaan ya, saya sampai nggak hafal tadi, banyak banget.
kemampuan atau karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa akuntansi biar nantinya jadi lulusan seperti Kak Ulfa ini, atau buat sobat pintar ketika nanti pengen masuk di akuntansi, dia sudah tahu nih saya role modelnya harus seperti ini. Monggo Bu ini. Terima kasih Mas Febri. Kalau bicara masalah kemampuan, ketika kita memiliki kemampuan, ya tadi minimal sekolahnya berarti dari SMA ataupun SMK, IPA atau IPS dengan kemampuan standar. Kalau dia sudah lulus SMK atau SMA, berarti dia sudah bisa masuk untuk ke prodi akuntansi. Tapi ada kemampuan tambahan tadi seperti yang Ibu bilang, biar tidak salah pilih begitu ya, punya minat yang lebih terhadap angka, punya minat yang lebih terhadap hitung-menghitung lah seperti itu. Jadi karena apa? Karena berkaitan dengan akuntansi, nanti bidangnya pasti ada kaitannya dengan finance. Akuntansi itu biasanya ada kaitan dengan finance, kemudian administrasi, ya. Jadi hal-hal teknis yang terkait dengan komputer, kemudian menghitung dan sebagainya, itu semua terkait. Itu yang pertama, dari kemampuan as long as sudah selesai sekolah itu dia bisa lah. Yang kedua, dia harus punya passion dalam bidang hitung-menghitung dalam angka. Sedangkan untuk karakter, nah ini yang lebih spesial ketika menjadi seorang akuntan. Jadi seorang akuntan itu punya etika. Jadi akuntan ini adalah sebuah profesi. Jadi bedanya antara pekerjaan biasa dengan profesi adalah kalau profesi itu punya etika tersendiri. Kayak dokter, kayak di bidang kesehatan itu ada etika kesehatan di bidang kesehatan gitu ya. Kalau di akuntan itu punya etikanya. Di antaranya etikanya itu adalah sifat-sifat atau sikap-sikap seperti karakter jujur, amanah, kemudian dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, kemudian transparan dalam menyajikan laporan, dalam menyajikan sesuatu gitu ya. Itu yang diperlukan untuk menjadi seorang akuntan yang baik. Karena apa? Seorang akuntan itu baik di perusahaan kecil ataupun besar, dia wajib untuk amanah tadi. Itu yang wajib harus dilakukan. Dan kemudian menyampaikan sesuatu itu jujur ya, tidak karena kalau bicara masalah akuntansi kita ada masalah earning management dan sebagainya, tapi yang poin penting itu adalah bahwa kita harus jujur dalam menyampaikan sesuatu. Itu karakter yang sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang akuntan. Itu Mas Febri. Selain skill kompetensi dalam menghitung, kejujuran, transparansi itu sangat penting sekali ya Ibu ya. Ya, sangat penting sekali karena ya tadi akuntansi kaitannya dengan keuangan ya, dan keuangan itu biasanya sumber dari godaan gitu ya, dari godaan. Mbak Ulfa mungkin udah bisa ngalamin itu godaannya kayak apa. Kita ibaratnya udah dipegangin duit gitu ya, mungkin nanti juga nyatet gitu ya, walaupun secara kalau internal audit itu yang nyatet sama yang pegang duit harusnya beda, tapi suatu saat mungkin bisa jadi itu bersamaan. Kalau imannya nggak kuat tuh, kalau kejujurannya nggak kuat gitu, jadinya kegoda tuh biasanya. Gitu Mas Febri. Nah, berarti untuk perjalanan sampai titik ini nih, Kak Ulfa, kalau ganti ke Kak Ulfa, sebagai tadi Kepala Departemen Keuangan, istilahnya kan kalau di bagian keuangan berarti sudah paling mentok, di atasnya kan pastinya direktur ya, betul? Masih ada kepala divisi sih. Oh, masih ada kepala lagi. Divisi kami itu ada 2 departemen keuangan dan akuntansi. Dan saya di keuangannya. Nah, untuk perjalanan karir selama ini nih, Kak Ulfa, tentunya banyak lika-likunya ya. Yang paling menarik nih, Kak Ulfa, sebagai sebagai pengelola keuangan perusahaan apa nih? Oke, mungkin saya berbagi pengalaman menarik mungkin dari kuliah dulu sampai nanti karirnya saya ya gimana. Boleh. Jadi gini, dulu tuh pengalaman kalau di semasa kuliah saya kan bekerja itu sudah mulai sejak lulus SMA. Jadi lulus SMA, saya bekerja dulu 1 tahun, kemudian karena sudah nyemplung di dunia kerja, saya lebih memilih mencari kuliah yang bisa sembari kerja juga. Jadi saya makanya kenapa di Politeknik Harapan Bersama dulu mengambil kelas ekstensi atau kelas khusus yang diperuntukkan untuk karyawan. Nah, di situ saya membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Jadi pagi sampai sore saya bekerja, malam harinya saya kuliah. Nah, itu tapi saya
alhamdulillahnya dibantu banget atau didukung banget oleh para dosen yang bisa menyampaikan materi-materi dengan sangat mudah dipahami dan banyak banget praktiknya sehingga saya yang dulunya saja lulusan IPA bisa mengikuti dengan cepat karena sering praktik itu kan sering lebih mudah menyerap ilmunya ya menurut saya seperti itu. Jadinya kalau teori-teori saja tuh saya lebih kurang mudah menyerapnya karena tidak langsung praktik. Nah, di Politeknik Harapan Bersama ini saya selama kuliah di sini alhamdulillah bisa cepat menyerap karena memang dosennya penyampaiannya lebih mudah dan kami pun lebih banyak praktiknya seperti itu. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih selama hanya beberapa tahun saya bisa menguasai dasar akuntansi setidaknya seperti itu untuk lebih sesuai dengan bidang saya. Nah, selama saya kuliah itu pengalaman karir saya belum sesuai di bidang keuangan. Nah, baru setelah saya mendapat gelar ahli media akuntansi, saya mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, yaitu di PT Inka Persero dulu. Tapi di situ saya hanya karyawan kontrak. Nah, awalnya di PT Inka Persero saya bekerja hanya membantu istilahnya membantu bagian karyawan tetap di bagian verifikasi, di bagian pendanaan, di bagian perbendaharaan. Jadi saya tuh sering kepo atas pekerjaannya mereka. Mereka tuh seperti apa sih? Boleh nggak saya bantu? Kayak gitu. Dari situ-situ tuh saya lebih curi-curi ilmunya gitu lah. Itu tuh sebagai bekal saya untuk mungkin nanti untuk mencari karir yang lebih baik lagi, menjadi karyawan tetap harapannya seperti itu dulu. Namun untuk menjadi karyawan tetap di Inka Persero mungkin belum rezeki saya, tapi alhamdulillahnya saya ditawarkan di cucu perusahaannya dan sampai dengan sekarang ini saya memang meniti dari awal itu memang di situ sebagai staf dulu, terus sampai saya diangkat menjadi koordinator, sampai diangkat kepala bagian, baru sebagai menjadi kepala departemen karena yaitu bekal-bekal yang saya ambil ilmunya di PT Inka Persero itu saya terapkan di cucu perusahaan ini di PT Inka Multisolusi Trading ini dan alhamdulillah ya terpakai banget gitu. Jadi pesannya juga buat teman-teman sih jangan malu untuk bertanya atau mau membantu orang lain karena dari situ tuh sebenarnya ada ilmu-ilmunya loh, eman-eman gitu. Sayang banget kalau nggak dipakai kayak gitu. Nah, ini buat sobat pintar, kepo, tapi kalau untuk hal yang bermanfaat itu ada baiknya ya, Kak Ulfa. Betul. Oke, keren-keren. Nah, untuk mungkin ke Ibu Yeni ya, berarti dalam artian untuk sampai ke jenjang Kak Ulfa ini sebagai seorang lulusan akuntansi gitu. Sebenarnya jenjang pendidikannya itu apa saja sih, Bu? Apakah harus melewati fase-fase tertentu? Contohnya kalau di kedokteran kan ada koas dan lain sebagainya. Apakah di akuntansi ini ada hal semacam itu? Ya, makasih Mas Febri. Jadi jenjang-jenjang pendidikan kalau di akuntansi, kalau kalian yang berawal dari D3 nih kayak Mbak Ulfa, nanti bisa lanjut ke S1 akuntansi dan sambil nanti mengambil namanya PPAK atau Pendidikan Profesi Akuntan. Nah, di sana nanti setelah ikut PPAK nanti Mbak Ulfa bisa menjadi sudah masuk ke profesi akuntannya. Nah, setelah masuk ke profesi akuntannya nanti kalian itu bisa lanjut ke mau kemana nih? Jadi akuntansi itu ada beberapa jurusan nih, kayak CPA, Certified Public Accountant atau CPA itu. Jadi itu mereka yang akan menandatangani laporan keuangan ketika diaudit. Jadi mereka yang akan memberikan opini bahwa sebuah laporan keuangan ini benar atau enggak, wajar atau tidak, sesuai enggak dengan standar, itu adalah auditor. Nah, semua auditor itu wajib punya sertifikasi namanya CPA. Nah, kemudian ada lagi akuntan yang kemudian dia milih pakai gelar CA nih, kayak Bu Yeni CA, Chartered Accountant. Kalau CA ini saya belum bisa untuk melakukan audit seperti para auditor. Kalaupun saya audit hanya membantu saja dan saya tidak bisa mengeluarkan opini seperti mereka yang sudah CPA. Jadi tapi saya sudah bisa buat kantor KJA seperti itu, kantor jasa akuntansi. Nah, itu bedanya antara CA sama CPA. Dari situ teman-teman kalau nanti suatu saat
berasal dari D3, nanti ke S1, kemudian lanjut lagi kuliah namanya PPAK. Kuliah PPAK ini kurang lebih waktunya adalah 1 tahun ya, bisa dilakukan di beberapa tempat tertentu sih di kota besar ya. Saat ini memang masih seperti itu, karena harus kampusnya itu harus berkoordinasi juga dengan IAI tentunya, Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti itu, Mas Febri. Wow. Berarti memang ada tahapan-tahapannya ya, Ibu Iya. Yeni. Tapi pada dasarnya ketika seorang mahasiswa lulus sebagai mungkin ahli madya atau sarjana dari akuntansi ini, sebenarnya dia bisa langsung bekerja ya, Bu ya? Iya, apalagi seorang akuntan, apalagi kalau udah lulus dari D3, dia bisa langsung bekerja. Jadi kita istilahkan kalau masih D3 itu masih ajun akuntan, jadi atau akuntan junior. Dia bisa bekerja biasanya dia di level operator, kemudian clerk, seperti itu kalau masih di D3. Kemudian ketika dia lanjut atau dia berpengalaman lebih banyak, biasanya dia lebih menguasai masalah sehingga dia bisa menjadi supervisor. Jadi banyak alumni dari prodi akuntansi berawal dari masuk dari bawah, kemudian dia menanjak langsung ke atas, kemudian ke supervisor kayak Mbak Ulfa, dia bisa menjadi kepala bagian keuangan, itu karena memang berasal dari awal dulu, dan kemudian dia menguasai semua masalah gitu ya, menguasai masalah terkait dengan akuntansi dan keuangan, sehingga nanti dan alhamdulillah karena performnya bagus gitu, kemudian sampai ke kepala bagian keuangan. Itu jadi atau alumni ataupun mahasiswa dari prodi D3 akuntansi biasanya awalnya dari situ. Keren. Berarti untuk jenjang karir Kak Ulfa ini hitungannya ini ya Bu ya, cukup ini vertikalnya. Iya, subhanallah. Makanya saya ikut berbangga sebenarnya. Alhamdulillah. Eksponensial banget nih jenjang karir Kak Ulfa. Nah, Kak Ulfa ini kembali tentang profesi dan seputar pekerjaan di akuntansi. Menurut Kak Ulfa, seberapa luas peluang dari alumnus akuntan ini, seberapa luas sih Kak Ulfa? Kadang kan tanya, wah nanti kalau akuntan ya udah di nyatet uang aja kayak gitu. Padahal kan sepertinya tidak seperti itu ya, Kak Ulfa. Monggo untuk dibantu jelaskan. Kak Febri, lulusan akuntansi menurut saya peluangnya besar sekali di dunia kerja. Soalnya ya seperti yang tadi saya bilang, lulusan akuntansi itu tidak harus melulu menjadi seorang akuntan, seorang auditor keuangan atau konsultan keuangan, tapi lulusan akuntansi juga sangat luas jangkauannya. Sebagai contoh aja nih di perusahaan saya di bagian pemasaran. Di pemasaran aja itu saat menentukan harga yang akan ditawarkan ke pelanggan, pastikan harus bisa menghitung HPP atau COGS suatu produk, di mana unsur-unsur HPP juga dipelajari di akuntansi kan. Nah, contoh lain juga, semenjak pandemi ini, kelihatannya banyak nih anak-anak muda yang sudah mulai melek investasi, salah satunya ke saham. Nah, sebelum kita memilih saham yang akan dibelikan, sebaiknya kita juga bisa menganalisa kesehatan keuangan emiten atau perusahaan yang akan kita beli tersebut kan sahamnya. Nah, analisanya ini kita harus bisa mempelajarinya itu bisa juga dari akuntansi juga kayak gitu. Jadi intinya akuntansi itu selain banyak bidang pekerjaannya, bisa juga kita terapkan di keperluan pribadi, salah satunya dalam berinvestasi itu. Jadi sangat luas sih, kalau dibilang di dunia kerja pun itu sangat amat luas seperti itu. Apalagi kalau kita mau menggunakannya untuk keperluan pribadi juga kayak gitu. Ada manfaatnya juga gitu. Wah, bener banget nih Kak Ulfa. Karena kan akhir-akhir ini lagi banyak ya FOMO untuk beli saham, reksadana, dan berbagai instrumen investasi yang lainnya. Kayaknya kalau orang awam itu takutnya jatuhnya hanya ikut-ikutan aja gitu. Kalau di akuntansi kan mungkin pasti ada dasar, oh ini resikonya seperti ini gitu ya Kak Ulfa. Iya, betul sekali. Keren-keren, Sobat Pintar. Jadi penting banget selain untuk profesinya, tapi juga untuk kehidupan pribadi ya, karena investasi ini kebutuhan masa depan juga nih Sobat Pintar. Thank you Kak Ulfa. Nah tadi kalau kembali ke Ibu Yeni nih, kalau tadi berbicara tentang jenjang pendidikan. Kalau jenjang karir untuk seorang akuntansi ini ada sendirikah atau sebenarnya beda-beda, setiap perusahaan dia punya standarnya masing-masing?
Atau ada yang general sama pasti nanti tahapnya seperti ini dan selanjutnya seperti itu? Iya, terima kasih Mas Febri. Jadi kalau jenjang karir, biasanya kalau di semua perusahaan mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kurang lebih sama itu ketika tadi awalnya itu menjadi seorang staff, ya. Apakah itu dia di staf keuangan atau di keuangan ataupun di akuntansi, dia menangani hal-hal teknis terkait dengan bukti transaksi. Ya. Kemudian setelah dia menjadi seorang staff, kemudian dia bisa menjadi seorang supervisor begitu di perusahaan untuk bisa handling tidak hanya transaksi, tapi dia juga mungkin memverifikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ulfa. Dia bisa memverifikasi, kemudian dia bisa mengeksekusi juga untuk beberapa macam transaksi. Hingga kemudian setelah dia menjadi seorang supervisor, mungkin biasanya itu ada jabatan menjadi manajer. Apakah itu manajer akuntansi ataupun keuangan, atau keduanya, manajer akuntansi dan keuangan. Seperti itu, Mas Febri. Keren-keren, Ibu Dan Yeni. tambahan satu lagi ya, kalau di prodi akuntansi kita juga ada sertifikasi yang melengkapi skill dari akuntan, skill dari para alumni kita. Di antaranya adalah aktivitas brevet pajak. Mungkin Mbak Ulfa dulu juga ada ya brevet pajak, di mana akuntansi itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya pajak. Jadi Betul. selalu berkaitan. Karena apa? Ujung dari laporan keuangan itu pasti ada pajaknya nih. Nggak mungkin sekarang perusahaan nggak bayar pajak gitu kan, semuanya harus ada pajak. Dan siapa yang hitung? Yang hitung ya paling mudah ya para akuntannya itu. Nggak usah nyewa yang lain gitu ya, tapi cukup akuntannya sendiri bisa ngitung pajaknya. Nah, itu di prodi akuntansi juga sudah ada seperti itu. Kemudian kita juga ada yang namanya diklat perbankan. Karena alumni prodi kita banyak sekali yang terserap ke lembaga keuangan, sehingga kita juga ada pelatihan untuk mempersiapkan mereka ke dunia perbankan. Di antaranya seperti itu. Nah, ini buat Sobat Pintar, boleh dong isi di kolom komentar bagi kalian yang berminat nih jadi calon akuntansi, karena tadi satu peluangnya luas banget Sobat Pintar, dan untuk jenjang karirnya pasti sudah terjamin, dan yang pasti setiap perusahaan pasti butuh ya Ibu Yeni ya. Iya. Nah itu tadi, karena di setiap perusahaan tuh pasti butuh akuntan. Karena apa? Hampir sama seperti marketing. Kalau marketing semua perusahaan pasti butuh penjualan. Dan di balik penjualan itu harus ada yang mencatat, harus ada yang melaporkan, sehingga tahu nih gimana nih kondisi perusahaan. Sehingga ownernya bisa, oh alhamdulillah nih aku udah profit, oh alhamdulillah aku bisa ekspansi, alhamdulillah aku bisa investasi dan sebagainya. Itu pentingnya akuntan di situ. Semua perusahaan membutuhkan. Sehingga dari sisi owner pun juga bisa ini ya Ibu Yeni mengambil keputusan nanti seperti apa. Keren. Nah ini ada pertanyaan juga nih buat Kak Ulfa. Menurut Kak Ulfa penting nggak sih mengetahui potensi kita sejak dini? Tadi kan kalau ceritanya Kak Ulfa memang sukanya menghitung ya. Dan tadi juga dikonfirmasi oleh Ibu Yeni bahwa salah satu basic fundamental kompetensi dari seorang akuntan itu adalah kesenangan menghitung, karena memang nanti ketemunya sama hitung-hitungan seperti itu. Karena Kak Ulfa kan tadi sudah tahu yaitu nilai plusnya. Nah, buat Sobat Pintar nih kadang apa ya Kak Ulfa, masih bingung nih sama nanti aku mau kemana gitu. Nah, menurut Kak Ulfa penting nggak sih mengetahui potensi anak sejak dini? Iya, oke, menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi kita perlu sejak dini mengetahui bakat kita di bidang apa, supaya masa depan kita itu lebih terarah sesuai skill yang kita kuasai. Jangan sampai nanti kita hanya ikut-ikutan teman atau mungkin menuruti kemauan orang tua saja, padahal passion kita tuh bukan di bidang tersebut. Nanti dampaknya di karir kita juga. Karir kita tidak akan optimal karena kita pun mengerjakannya karena mungkin terpaksa atau tidak sepenuh hati, seperti itu. Karena jika kita menjalankan sesuatu pekerjaan yang kita sukai, pasti akan terasa lebih bersemangat untuk menyelesaikannya, dan insya Allah hasilnya pun pasti maksimal, seperti itu. Nah, itu tuh Sobat Pintar, bagi kalian mungkin yang masih bingung ya, dengan jurusan apa yang harus dipilih nantinya, yang sesuai sama passion, sama potensi kalian, tenang aja. Di aplikasi Aku Pintar gratis menyediakan tes minat bakat buat kalian. Salah satunya adalah tes penjurusan, biar kalian jangan sampai salah jurusan. Terima kasih Kak Ulfa untuk penjelasannya. Nah, ini ada juga pertanyaan untuk
Ibu Yeni. Ini mungkin ada yang pengen berminat mungkin buat Sobat Pintar di Politeknik Harapan Bersama. Apa saja mungkin Ibu pencapaian yang sudah dicapai nih dari Politeknik Harapan Bersama? Bisa prestasi mahasiswa mungkin atau fakultas, silakan Ibu. Ya. Alhamdulillah di Prodi D3 Akuntansi sudah beberapa tahun ini kita akreditasinya sudah B. Kemudian kita juga menjadi kalau kampus kita di Politeknik Harapan Bersama Tegal, kita menjadi 29 kampus terbaik tingkat nasional yang terdiri dari dari 1.128 perguruan tinggi di Indonesia, vokasi di Indonesia. Kalau untuk capaian mahasiswa, prestasi mahasiswa, itu kita ada mahasiswa yang menjuarai Olimpiade Akuntansi Nasional di Politeknik Negeri Padang. Kemudian kita ada lomba opini mahasiswa tingkat nasional gitu ya. Lomba Accounting and Tax Competition di tingkat nasional. Kemudian kita juga menjadi juara. Jadi selain akademik, kita juga ada non-akademik. Lomba sanitari, kemudian menjadi juara putra dan putri di kota dan Semarang, di provinsi, di tengah provinsi dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Dan buat Sobat Pintar, silakan nanti langsung bisa mengunjungi website di Politeknik Harapan Bersama, atau Sobat Pintar bisa loh cek di aplikasi Aku Pintar bagian kampus. Cari kampus Sobat Pintar, nanti bisa cek kampus di sana. Salah satunya ada Politeknik Harapan Bersama. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan Ibu Yeni dan Kak Ulfa ternyata yang sudah menunggu kita. Pertama dari Anissa, untuk program PPAK, apakah ada tes tertentu sebelumnya, Bu? Karena kalau ada sebaiknya apa yang perlu dipersiapkan? Wah, ini sepertinya Anissa ini sudah mungkin mahasiswa juga ya, Bu ya, atau calon mahasiswa. Silakan, Ibu Yeni. Kalau mau daftar PPAK ya, pendidikan profesi akuntansi, berarti yang harus dipersiapkan adalah beberapa mata uji untuk perkuliahannya. Di antara mata ujinya adalah akuntansi keuangan, kemudian ada auditing, di antaranya ada 2 mata kuliah itu yang utama yang akan dipelajari di PPAK. Dipelajari lagi tentang akuntansi keuangan dan juga auditing. Akuntansi keuangan dan auditing. Terima kasih Ibu Yeni untuk penjelasannya. Dan ini ada juga yang bertanya dari Rinda. Izin bertanya Kak, bagaimana perkembangan lingkungan mempengaruhi kemampuan etis akuntan profesional? Nah, silakan ini mungkin Kak Ulfa ya, di beliau yang profesional sebagai accounting, bagaimana nih Kak Ulfa? Perkembangan lingkungan mempengaruhi kemampuan etis akuntan ini, adakah mungkin penjelasan Kak Ulfa? Oke, mungkin karena saya di bagian keuangan tapi tidak jauh juga dari akuntan ya. Untuk perkembangan lingkungan mempengaruhi kemampuan etis akuntan profesional itu selama ini sering adanya perubahan-perubahan peraturan juga ya, di mana di perusahaan kita pun harus mengikuti peraturan tersebut gitu. Jadi baik itu peraturan dari PSAK, peraturan dari pajak seperti itu. Jadi kita pun harus mengikuti peraturan yang berlaku, karena kalau tidak, kita pun ketika nanti ada audit eksternal atau audit internal pun, kita pasti akan mendapat temuan atas hal tersebut, seperti itu, ada teguran atas hal tersebut. Dan atas perubahan-perubahan itu pun kita harus secara cepat menyesuaikan di setiap pencatatannya, seperti itu. Oke, berarti memang kata kuncinya di sini juga adaptif ya, Kak Ulfa sebagai seorang akuntan ini. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmawan mungkin ya. Bu, apakah seorang accounting di perusahaan harus bisa bahasa Inggris? Nah, mungkin kalau di perusahaan bagaimana nih kalau Kak Ulfa di PT Inka, apakah harus bisa bahasa Inggris? Enggak harus sih kalau di kami. Enggak harus ya Kak Ulfa ya? Tenang aja. Kalau pada umumnya Ibu Yeni, alumnus-alumnus pada umumnya, apakah di perusahaan-perusahaannya itu memberikan syarat harus mahir bahasa Inggris atau seperti apa? Atau ini lebih ke komplementer ya, pelengkap seperti itu? Ya, tergantung dari jenis perusahaan yang dimana kita apply gitu ya. Kalau perusahaan yang kita apply itu merupakan perusahaan yang mungkin MNC, multinational corporation, kemudian
mungkin mereka banyak berhubungan dengan customer yang berasal dari luar negeri, itu biasanya ataupun vendor dari luar negeri itu biasanya English is a must. Tapi kalau perusahaannya itu masih perusahaan lokal, mereka nggak banyak berhubungan dengan dunia luar seperti itu biasanya nggak wajib untuk kita pinter atau kita wajib speaking English atau pinter dalam bahasa Inggris. Sehingga keterampilan bahasa Inggris itu untuk seorang akuntan itu lebih baik. Lebih baik kenapa? Karena jika perusahaan-perusahaan yang kita apply itu ternyata memang berkaitan dengan orang asing, itu akan menjadi nilai tambah buat kita. Termasuk di prodi akuntansi juga kita ada tes TOEFL untuk memastikan bahwa minimal mahasiswa secara tertulis gitu ya, secara membaca itu bisa. Itu yang kita lakukan di prodi akuntansi. Baik. Berarti ini lebih kepada nilai tambah ya, Ibu Ya. Yeni. Tidak harus nih Sobat Pintar, tapi ada baiknya karena memang tentunya mengikuti perkembangan zaman juga, dan nanti kliennya juga siapa tahu nanti dari luar negeri juga seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rahma, apa hanya jasa audit yang disediakan oleh akuntan publik? Mungkin dari Ibu Yeni ya lebih. Ya. Silakan. Oke. Untuk saat ini konsultan di bidang akuntansi jasanya itu bisa beragam. Meskipun ada pembeda tadi antara kantor akuntan publik dengan kantor jasa akuntansi, akan tetapi spesifikasinya memang kalau kantor akuntan publik itu adalah untuk melakukan auditing kepada perusahaan. Akan tetapi bidang usahanya itu melebar saat ini. Melebarnya adalah mereka bisa melakukan kompilasi ataupun pendampingan kepelaporan keuangan, kemudian jasa perhitungan pajak, kemudian mereka juga bisa menghitung atau bisa membuatkan model-model manajemen risiko untuk perusahaan. Kemudian mereka ada lagi konsultan untuk sistem informasi akuntansinya, seperti itu juga bisa dilakukan oleh KAP atau kantor akuntan publik itu. Jadi lebih meluas. Baik. Terima kasih Ibu Yeni. Selanjutnya untuk Kak Ulfa ini dari Anindita, apa tantangan terberat ketika mengambil jurusan akuntansi? Walaupun Kak Ulfa memang suka matematika ya, apa nih tantangannya kalau dari Kak Ulfa? Ya, kalau dari saya pribadi, karena dari saya SMA itu adalah jurusan IPA, belum tahu basic sama sekali tentang akuntansi, yaitu dan teman-teman saya tuh kebanyakan dari lulusan SMK accounting gitu. Nah, saya lebih tantangannya mengejar ketertinggalan saya atas pengetahuan tersebut gitu sih. Jadi kita di kelas itu seolah-olah sedang berkompetensi nih untuk nilainya seperti apa, kita kejar-kejaran seperti itu dulu sih, seperti itu tantangan terbesarnya. Ini pada akhirnya Kak Ulfa bagaimana nih strateginya dari linjur ya ceritanya kan lintas jurusan, Iya. Kok bisa akhirnya menemukan polanya dan istilahnya bisa beradaptasi di sana seperti itu. Mungkin buat Sobat Pintar juga yang berkeinginan untuk linjur seperti Kak Ulfa maupun Ibu Yeni yang linjur, silahkan Kak Ulfa mungkin sarannya. Kalau dari saya, alhamdulillah karena saya juga tadi suka banget sama angka, jadi benar-benar excited gitu ketika mengerjakan accounting tuh benar-benar langsung bisa, oh seru juga ya akuntansi, ternyata harus gemes juga sama misalnya neraca nggak balance harus seperti apa, seperti itu sih dulu waktu kuliah. Dan jadi jangan takut juga sih kalau misalnya dari anak-anak IPA pengen masuk ke akuntansi, apalagi di Politeknik Harapan Bersama ini kita lebih banyak prakteknya. Jadi menurut saya kalau praktek itu kita langsung terjun langsung, itu lebih mudah untuk dipahami dibanding kita hanya baca teori saja. Kadang-kadang kita juga masih bingung ya kalau tidak langsung terjun, seperti itu sih. Lebih banyak latihan seperti itu. Oke. Dan kalau dari sudut pandang Ibu ini sebagai seorang dosen Ibu ya, tentunya yang masuk nih jurusan akuntansi kan tidak sepenuhnya yang memang sudah siap, dalam artian dia sudah sangat paham dengan pelajaran akuntansi, dalam artian ketika dia anak linjur juga masih ada kesempatan ya Ibu ya dikasih pengajaran dari awal, basic-basicnya seorang accounting itu harus seperti apa, bagaimana Ibu? Ya. Tantangannya ya seperti yang tadi dibayangkan bahwa yang masuk ke prodi D3 akuntansi memang tidak semuanya itu dari IPS aja ataupun dari SMK juga
bukan hanya SMK yang akuntansi saja, bahkan semua jurusan itu masuk dulu di prodi akuntansi. Karena kebetulan prodi akuntansi di kampus kami itu juga sebagai prodi yang favorit, sehingga kalau masuk ke Poltek itu, wah, mestinya masuk akuntansi aja gitu. Jadi tantangan terberatnya adalah untuk memberikan kefahaman kepada mahasiswa yang tadi ada beda asal gitu ya. Kalau untuk mereka yang dari SMK, kemudian mereka akuntansi, itu mereka lebih cepat paham. Nah, tantangan kita di situ. Sehingga kalau di prodi akuntansi, kita di semester-semester awal itu ada yang namanya basic accounting ataupun pengantar akuntansi dasar. Kemudian kita berlanjut ke praktikum akuntansi 1 dan sebagainya. Itu merupakan salah satu langkah kita untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Selain itu, kalau di prodi akuntansi, kita juga ada yang namanya komunitas akuntansi. Komunitas akuntansi di sini adalah komunitas mahasiswa yang mereka ingin belajar lebih banyak di luar dari waktu perkuliahan mereka, di mana di situ mereka lebih eager ataupun semangat untuk belajarnya itu lebih ditantang lagi dalam komunitas tersebut. Itu yang kita lakukan di prodi akuntansi. Selain itu juga ada kalau sekarang webinar ya, kalau dulu ada seminar-seminar yang terkait dengan akuntansi yang mungkin bisa memancing mereka untuk lebih cinta sama akuntansi, sama dunia mereka. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi Sobat Pintar, tenang aja ya, kalian mungkin masih dari IPA atau mungkin memang belum memahami apa itu akuntansi, tentunya nanti ketika masuk di sana pasti diajari kok dari awal, tentunya seperti itu. Dan tidak terasa nih Sobat Pintar, kita sudah ada di penghujung acara, tapi tentunya kita masih ingin mendengarkan nih motivasi ataupun mungkin pesan dari Kak Ulfa dan Ibu Yeni kepada Sobat Pintar semua. Silakan Kak Ulfa, mungkin bisa dikasih semangat nih buat Sobat Pintar yang semoga bisa jadi seperti Kak Ulfa kayak gitu. Oke, untuk semangatnya mungkin ya, kejar impianmu yang pasti. Jangan mudah menyerah. Cari tahu skillmu dulu nih sejak dini, biar nanti kelak kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu senangi dan juga bermanfaat untuk kamu dan sekitarmu. Itu sih. Terima kasih Kak Ulfa. Karena masa depan itu harus dikejar ya. Kalau ditunggu nanti malah diambil orang nanti. Iya, betul sekali. Ditikung orang lebih tepatnya kalau kata gaulnya anak sekarang. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Ibu Yeni, monggo pesan-pesan mungkin buat calon mahasiswanya atau buat para akuntan yang sudah saat ini mungkin entah mahasiswa atau mungkin sudah lulus. Silakan. Buat Sobat Pintar yang saat ini mungkin masih bingung, masih galau menentukan pilihan, yang pertama adalah jujur sama diri sendiri. Aku passionnya apa nih? Karena apa? Peluang itu akan selalu ada di depan. As long as kita kompeten, ya, kemudian kita profesional, dan kita selalu punya semangat belajar. Jangan pernah lupa itu. Dimanapun nanti, dunia apapun yang kalian lakukan, apapun aktivitasnya, itu ketika kalian sudah mengasah skill kalian dengan bersikap kompeten tadi, kemudian kalian juga profesional dan juga amanah, kalian pasti akan mendapatkan peluang-peluang bekerja, peluang-peluang untuk bisa aktif di kuliah, itu dimanapun saja berada. Itu aja. Kompeten dan profesional. Nah, terima kasih untuk Ibu Yeni. Pesan buat Sobat Pintar juga bahwasanya semakin teman-teman mengetahui potensinya, semakin teman-teman bisa lebih optimal dalam pekerjaannya, termasuk ketika nanti teman-teman jadi seorang akuntan. Seperti itu. Sebelum Kak Febri tutup, ada pesan, ini ada 5 orang pemenang ya, Sobat Pintar, atas pertanyaannya yang keren-keren tadi. Yang pertama dari @anisara_, yang kedua dari @im_ois, yang ketiga dari rhmw_0003, yang keempat dari @anindita.anindita, yang kelima dari @rahmahayutantri. Itu. Nah, Sobat Pintar yang mendapatkan hadiah ini silahkan langsung DM Instagram Aku Pintar. Nanti akan kita bantu untuk mengurus merchandise yang untuk Sobat Pintar. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ibu Yeni, terima kasih Kak Ulfa sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama, untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
Dan terima kasih juga buat Sobat Pintar yang sudah melihat Aku Pintar, Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Ibu Yeni dan Kak Zahra Ulfa. Betul ya, Kak Zahra Ulfa. Dan semoga obrolan ini bermanfaat buat Sobat Pintar, buat semuanya, dan khususnya bagi yang sedang berkarir atau yang sudah punya cita-cita nanti ingin jadi calon akuntan seperti itu. Dan terakhir Sobat Pintar, jangan lupa untuk menyaksikan seri Aku Pintar, Kepoin Profesi dan Jurusan selanjutnya bersama narasumber yang gak kalah seru tentunya Sobat Pintar. Sampai jumpa Sobat Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.